Halo, selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Seperti biasa saudara, dalam program Sapa Kendari kita akan memberikan informasi terbaik kepada publik tentang perkembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat dalam diskusi pagi hari ini yaitu perbaikan jalan di Sulawesi Tenggara. Nah, di studio kami telah hadir narasumber yang mungkin sebagian masyarakat sudah sangat familiar yang sering memberikan informasi terkait tentang perkembangan jalan di Sulawesi Tenggara, yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Fahri Yamsul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik, iya. Ya, Bapak nanti akan memberikan kita informasi terkait tentang tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Ya, Pak, kita langsung saja diskusi ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat ini Pak. Eee, Sebelum kita jauh melangkah terkait tentang membahas jalan ini Pak, mungkin diberikan informasi dulu Pak yang sangat urgent sekali terkait tentang, jembatan Belik ini Pak. Karena sempat ada, pasca dilakukan peresmian oleh Pak Gubernur sendiri, dan sempat ada, eee, hambatan sehingga tidak bisa melintas. Alhamdulillah, pemberitaan mengatakan bahwa jalan tersebut sudah bisa dilintasi. Apa betul informasi tersebut Pak? Silakan. Mungkin harus saya luruskan bahwa, Iya. itu, hanya terjadi miskomunikasi Oh, saja misalnya. antara rekanan dengan suppliernya. Tapi itu sudah kami fasilitasi, kami komunikasikan, insya Allah jembatan beli tersebut sudah berfungsi. Memang, jembatan beli itu kan merupakan salah satu ruas yang, sangat darurat di kawasan tersebut, sehingga, memang dibutuhkan hal-hal tertentu. Nah, kita kemarin, bukan terkendala, tapi memang prosedur yang harus dilewati seperti itu, sehingga pemberitaannya kalau menurut saya pribadi itu terlalu dibesar-besarkan, terlalu besar. Setelah dikomunikasikan, sudah selesai masalah Oke. ini. Pak, mungkin, ini kan sudah kita sudah informasinya sudah, sampai ke publik ya nih, Pak. Mungkin Bapak yang sangat, berkompeten itu memberikan kita informasi. Memang Pak, terkait tentang hambatan itu ada pembebasan lahan. Apa memang itu belum ada pembayaran lahan atau gimana, Pak? Ini kan sudah informasi ini sudah sampai di publik kita ini, Pak. Dia bukan pembebasan lahan, karena kan ini ruas jalan. Oh, ruas Saya ja baru tadi, selesai ketemu kontraktornya. Saya bilang, "Bagaimana? Masalahnya sudah tidak ada masalah Pak, sudah clear semua udah." les Jadi hanya ada miskomunikasi antara kontraktor dengan suppliernya, tapi itu sudah bisa diatasi. Kami tentu sebagai dinas terkait, berusaha mempercepat agar semua prosedur-prosedur ini bisa selesai dalam tepat waktu. Hanya kan memang karena sumber dana yang digunakan adalah dana BTT, sehingga kita butuh beberapa kali review-review, terakhir ini kita tinggal butuh review inspektorat, begitu selesai review inspektorat, sudah selesai masalahnya. Kalau dari segi teknis sudah selesai. sudah diselesaiin, Pak. Ya, perlu kita ketahui, saudara bahwa, pasca kejadian banjir di Desa Sabadete, Kabupaten Pangandaran Utara, Pak Gubernur sendiri, Pak Andi Sumangaruka melakukan peninjauan langsung Ya, atas, kondisi jalan itu dan Pak Gubernur sendiri mengalokasikan dana kurang lebih 2 miliar ya, Pak, ya, itu sadar untuk penanganan darurat Jalan Sabandete dan alhamdulillah jalan itu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa sudah bisa dilintasi. Ya, Pak, itu kan untuk jembatan darurat, Pak, ya? dia, untuk penanganan darurat. Penanganan darurat Penanganan darurat penanganan itu ruas tersebut, nah hanya kebetulan butuh jembatan beli karena dia ada cekungan di situ, penanganan darurat. Nanti setelah ini, pasca, konstruksi semua ini, ruas tersebut tentu kan itu milik jalan nasional, kita akan serahkan kembali gitu kan. kembali ke jalan saya karena memang itu ditangani oleh pihak BPJN, Pak, Iya, BPJN Sulawesi BPJS. Tenggara yang menangani tersebut. Ya, Pak, terkait tentang, tema yang kita angkat ini, masalah jalan Sulawesi Tenggara karena memang ini sangat-sangat, apa ya, eee, ber berpengaruh pada perekonomian sektor pergaulan kita juga ini, Pak. Nah, kita ketahui ini, Pak, boleh dijelaskan kepada publik ini untuk di Sulawesi Tenggara, Pak, Iya, jalan yang ditangani oleh, iya, Dinas SDA Bina Marga Provinsi Sulawesi iya. Tenggara ini. Kita di, Sulawesi Tenggara ini informasinya kan panjang jalan kita, kewenangan provinsi itu 1076,94 kilometer. Nah, kondisi sekarang ini kita, sekitar 60% lebih yang kondisi baik. Nah, yang kondisi dalam, rusak, sedang dan rusak itu sudah 33% atau 34%. Nah, itu kalau kita konversi ke kilometer sekitar 360 kilometer lebih. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini membutuhkan, pembebanan biaya yang besar sekali. Kalau kita konversi ke nilai rupiah itu berkisar antara sekitar 1,1 sampai 1,2 triliun, ya. Nah, harapan Bapak Gubernur sesuai dengan visi misi beliau bahwa ini kan jalan mulus antar wilayah, kami juga sudah ditekankan langsung oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bahwa jalan tersebut minimal kita harus, kurangi, tingkat kerusakan tersebut sampai berakhir periode 5 tahun ke depan 2029, sehingga target kami
seperti yang kami sudah paparkan di mana-mana di DPR semua, pada saat 2029 nanti, kondisi jalan baik kita sudah mencapai 90%. 90. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, tapi ini memang membutuhkan kerja keras kami, tapi berkat, dukungan dan, pengarahan dari Bapak Gubernur, insyaallah bisa kita segera laksanakan. Berarti ini ya sudah bisa mendengarkan ini ya, 5 tahun ke depan, Pak, ya? 5 tahun ke 5 depan. tahun depan, jalan di Sulawesi Tenggara sudah mencapai 90% Insyaallah. dari jumlah kurang lebih 1.000, Pak, 1.076 kilometer yang ditangani oleh Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya memang kita bisa acukan jempol atas, program yang dilaksanakan oleh, dinas tersebut. Ya, Pak, kalau kita melihat ini, Pak, di, beberapa bulan terakhir ini, Pak, ada jalan-jalan khususnya di Kota Kendari yang memang yang dulunya sangat dikeluhkan oleh masyarakat ini, seperti Made Sabara ini, Pak. Bisa mungkin penjelasan ini, Pak, dari penanganan tersebut, Pak? Ya, jadi saya kira, itulah yang tadi dari visi-visi Bapak Gubernur kita, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita, jalan lurus antar wilayah. Jadi kami ditugaskan untuk segala konektivitas yang sangat urgen, itu harus segera ditangani. Karena kenapa? Itu merupakan, wadah ataupun, jalur transportasi umum untuk meningkatkan, yang terkait swasembada pangan, terkait dengan peningkatan pendidikan melalui lancarnya jalur itu sehingga anak-anak sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Masalah kesehatan apabila ambulans lewat. Nah, terkait Made Sabara karena memang di situ kondisi jalannya sejak, dari data kami sejak terakhir dikerja 96 belum pernah direhabilitasi sampai sekarang. Tahun 95 Nah, terakhir, Pak. hasil teknis kami aspal tersebut sudah bahasa teknisnya itu sudah tidak berfungsi lagi sehingga memang harus, dibutuhkan penanganan khusus makanya sekarang kami rehabilitasi. Nah, kebetulan, jalur tersebut per hari ini marka jalan kita sudah buatkan. Nah, ini sudah selesai semua. Nah, kebetulan, ini menjadi sorotan langsung dari Bapak Gubernur kita. Masa di tengah kota kita sehingga jalan tersebut rusak. Memang kondisi keuangan kita belum bisa mencapai sampai keseluruhannya, tapi minimal, di situ ada pesan tanda kutipnya bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi kita jangan sampai dianggap pemerintah tidur. Nah, itulah harapan Bapak Gubernur kita sehingga kami segera melaksanakan, jalan tersebut walaupun, sesuai kontrak yang ada, jalan tersebut itu berakhir di Oktober. Tapi kami, sesuai dengan harapan Pak Gubernur kita percepat sekali ya. Mudah-mudahan, dengan selesainya ruas jalan tersebut, tamu-tamu kita dalam rangka, PHD ini dan STQ bisa, menikmati jalan tersebut. Oke, ya memang kata-kata Saudara ya, dalam waktu dekat kita akan diadakan tuan rumah Provinsi Sulawesi Tenggara, ada event nasional dan semoga dengan perbaikan jalan yang dilakukan oleh, Dinas SDA Bina Marga dapat terselesai dengan maksimal. Pak, kalau untuk di Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi nih, Pak, kalau untuk tahun ini, Pak, berapa kilometer yang dilakukan? Atau hanya di Made Sabara sendiri atau gimana ini, Pak? Kami untuk 2025 ini, kita mengerjakan ruas jalan yang menurut data kami ini, yang paling urgent untuk dilaksanakan itu ada 3 ruas. 3 ruas di Kota Yang Kendari, Pak? pertama di Jalan Made Sabara, yang sudah depan Haji Anto itu sudah selesai. Yang kedua depan Brimob, Brigjen Katamso sementara proses pelaksanaan sekarang, mudah-mudahan tidak lama lagi sudah selesai juga. Yang ketiga Jalan Pramuka itu penghubung antara, daerah permukiman dengan, kompleks perkantoran kita. Kenapa? Di situ jalan sangat rusak sekali. Banyak keluhan-keluhan warga sehingga mereka membutuhkan walaupun jalannya tidak panjang tapi minimal kita segera perhatikan. Nah, gitu Pak Gubernur perintahkan kami segera laksanakan. Mudah-mudahan tidak lama lagi diresmikan 3 ruas itu di Kota Kendari. Oke, Pak. Nah, penggunaan dana itu apakah APBD, Provinsi Sulawesi Tenggara atau gimana ini, Iya, kalau yang saya sebutkan tadi semua masih sumber dananya masih APBD murni dari Sulawesi Tenggara. Pak? Pak, kalau kita beranjak ini kita mengulas kembali ini, Pak, ada sebelumnya ada riak-riak juga ini, Pak, di, Kabupaten Konawe khususnya di Lambuya Lambuya Motah ini sempat ada viral, Pak, ya ini lintas nasional gitu, Pak. Tapi, sempat tersendat perjalanan karena adanya aksi masyarakat, Pak, ya kan inginkan jalan mereka dilakukan perbaikannya. Pak, sejauh ini gimana informasi tersebut ini, Pak? Jadi, untuk penanganan ruas itu kami sudah komunikasikan, kami sudah, laporan ke pimpinan dan pimpinan sudah memberi arahan kepada kami dalam hal ini Bapak Gubernur dan memang ruas tersebut itu sebenarnya bukan kita tidak pedulikan kan, kami sempat komunikasi dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang turun ke jalan, kami berkantor terus kami juga komunikasi dengan Pak Bupati, pas kita melalui BIPON dengan Pak Kapolres apa semua, bahwa jalan tersebut sebenarnya kita usul, hanya kan karena efisiensi negara kita, sehingga ruas itu, kena efisiensi dia kena DAK, tapi tentu dia tidak tinggal diam, itu akan kita tindak lanjuti lagi. Sekarang kami sudah usul melalui Impres Jalan Daerah. Nah, Impres Jalan Daerah kami sudah komunikasi dengan teman-teman balai jalan,
dia sudah termasuk prioritas teratas dia, karena kan ada skala Dia menjadi prioritas pertama iya, ya, prioritas pertama dia untuk penanganan, ruas yang apa, yang Motaha itu, Labuya Lambu yang Motahap. Labuya Motaha itu Mhm. sudah masuk di, penanganan pertama sehingga tentu, kita tinggal berharap mudah-mudahan, itu segera terrealisasi. Kemarin baru kami selesai usulkan lagi kembali untuk memperkuat melalui, Pak anggota DPR kita, Pak Ridwan Baik, sudah kami komunikasikan dan mudah-mudahan melalui juga, teman-teman saudara-saudara kita di DPR, yang dapil Konawe, itu juga sudah diusulkan semua. Tinggal kita tinggal menunggu hasil, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Tapi tentu kami akan membackup kalau itu tidak terrealisasi, tentu kita bicarakan lagi dengan hal lain, baik sumber dana. Tapi yang pasti di sana salah satu sumber dana utama itu adalah jalan tersebut digunakan sebagai jalan hauling oleh beberapa perusahaan tambang sehingga memang, kondisinya agak, terjadi degradasi. Tapi kami sudah komunikasi dengan perusahaan tambang tersebut dan mereka sudah memperbaikinya. Sekarang tinggal kita tindak lanjuti mudah-mudahan, melalui Impres Jalan Daerah bisa segera terrealisasi. Oke, menyinggung masalah hauling ini kan biasa kendaraan yang melebihi Iya. over kapasitas ya itu Pak, over kapasitas ini. Dari peninjauan pengamatan Bapak di lapangan kita lihat ini Pak, kendaraan-kendaraan yang memuat, nikel gitu Pak, melebihi dari kapasitas yang seharusnya melintas jalan tersebut ini Pak. Gimana Bapak melihat? Tapi kita tahan dulu Pak ya. Baik saudara, setelah jeda begitu kita akan kembali, jadi tetaplah bersama kami. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Dan maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat. Disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silang Monas. Si damai diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Baik saudara, kita kembali dalam segmen kedua. Bagi saudara yang baru menyimak program Sapa Kendari pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah penanganan kembali jalan di Sulawesi Tenggara. Di sesi terakhir tadi, Pak Kadis SDA Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Fahri Yamsul mengatakan Dinas SDA terus melakukan pengembangan dalam hal perbaikan infrastruktur jalan di Sulawesi Tenggara. Nah, di sesi terakhir ada informasi yang belum terjawab oleh Pak Kadis terkait tentang tonase atau kendaraan yang melebihi kapasitas. Yang kita ketahui saudara, batas kemampuan jalan di Sulawesi Tenggara itu maksimal 9 ton Pak Kadis ya. Iya. Tapi kenyataan di lapangan kita lihat ya banyaknya kendaraan yang melebihi overload sehingga hal itu sangat mempengaruhi dalam kecepatan kerusakan jalan. Begitu Pak Kadis ya. Betul, Pak. Gimana Pak Kadis dalam pengamatannya kita ini Pak Kadis? Itu sekilas Bapak berikan informasi ini Pak. Ya, jadi memang, tonase jalan kita itu hanya sekitar 8 sampai 10 ton dia lah, sampai 10 ton, sampai 12 ton masih mampu, tapi tentu dengan, kendaraan tertentu yang mana rotasi kendaraan tersebut sangat mempengaruhi. Nah,
kami dari Dinas, Bina Marga tentu, tidak bisa bergerak sendiri untuk menangani jalan tersebut. Tentu diharapkan, kolaborasi antara saudara-saudara kita masyarakat, dinas-dinas teknis lainnya, bagaimana mengontrol jalan-jalan tersebut. Kami sudah berapa kali komunikasi termasuk dengan, Pemda Konawe Selatan, Pemda Buton Utara bahwa Pak Bupati ketemu langsung bahwa setelah pasca konstruksi jalan ini tentu itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat sana, oleh pemda sana, sehingga kami sangat butuh, bagaimana, pengaturan, odol ini oleh odol tersebut agar supaya bisa terkontrol. Karena kenapa? Jalan ini kan, ada batas tonasenya. Nah, kalau dirusaki sayang uangnya itu, kita sudah bikin bagus-bagus, tiba-tiba rusak lagi karena memang, yang lewat tersebut tidak sesuai dengan peruntukan jalan itu. Nah, ini harapan kami tentunya dari Dinas Bina Marga bagaimana kita berkolaborasi, sangat mengharapkan keterlibatan daripada dinas teknis lain juga, Pemda setempat maupun masyarakat setempat untuk mengontrol lalu lintas yang melewati jalan tersebut agar supaya tidak terjadi kerusakan secara cepat. Walaupun kita bangun bagus apapun, kalau memang tidak sesuai peruntukannya tentu akan rusak. Ini yang selalu kami tekankan. Kemarin baru komunikasi lagi dengan Dinas PU Butur, kenapa di sana salah satu yang kami konsen sekali, di sana jembatan-jembatan kita walaupun kita cuma rehab, gampang sekali rusak karena kenapa? Yang lewat mobil berbatas besar, itu yang tidak sesuai dengan peruntukan. Jadi kita perbaiki, hari ini perbaiki, paling 2 kali dia lewat sudah rusak lagi. Nah, kita bilang, "Tolong dipantau, Pak." Lah kemudian kendalanya alasannya katanya karena mereka lewat malam. Saya bilang, "Kami dinas teknis tentu tidak bisa mengontrol 1 dan 24 jam itu. Harus kita kolaborasi bagaimana kita mengontrol agar masyarakat bisa menggunakan, jalur tersebut. Jangan hanya 1, 2 orang saja melewati sudah rusak, padahal ini peruntukannya untuk semua masyarakat yang ada di daerah hinterland tersebut." Nah, Pak, ya seperti seperti itu. Kang Musi menyinggung odol ini, Pak. Pak, memang ada tidak Pak kewenangan dari SDA Bina Marga Provinsi Tenggara untuk melarang kendaraan yang melebihi itu, atau memang ini ada yang dalam hal ini mungkin BPTD juga yang menangani atau bagaimana ini, Pak? Kalau kewenangan tentu ada, Pak. Kalau kami dapatkan kami larang, tapi kan kami tidak bisa 24 jam di sana karena memang tugas kami, sebagai dinas teknis ya membangun jalan tersebut. Selesai itu kami, mengontrol jalan tersebut, tapi tidak bisa 1 kali 24 jam. Itu harus tugas masyarakat, Ada sanksi surat tidak kita kalau kendaraan yang ditemukan gitu, Pak? iya, Pak. Ada sanksi tidak, Pak, sebenarnya yang Kalau sanksi teknis kami hanya memberhentikan dia, Pak. Kami melarang jalan tersebut kami melarang. Kalau yang teman-teman kita yang balai jalan malah dia pasang portal, sudah bisa sebenarnya. Kita pasang portal di daerah tertentu agar supaya jalannya awet. Sayang uangnya, Pak, kalau gampang sekali dirusaki. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya bilang tidak bertanggung jawab? Mereka tahu bahwa kapasitas jalan kita hanya sekian ton, tapi mereka tetap jalan saja. Itu yang kendala utama kita sekarang. Oke. Pak, menyinggung masalah jalan ini, Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan, Pak, memang ini Pak Gubernur kita tahu, Pak, Anies Maruka sangat konsen tidak, Pak, dalam penanganan jalan di Sulawesi Tenggara ini, Pak. Mungkin melalui Bapak, bisa sampai kepada publik, Pak. Iya. Jadi memang Pak Gubernur kita dan Pak Wakil Gubernur itu sangat konsen dengan jalan tersebut. Kami, sangat merasakan bahwa perubahan di zaman beliau ini, jalan menjadi sangat prioritas utama. Nah, kami, Pak, di target itu, per tahun itu harus menyelesaikan jalan sekitar 61 kilometer. Untuk mendapatkan pada saat 2029 90% itu, bukan harapan, tapi itu, perintah Bapak Gubernur, dan itu segera kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan, dengan perintah yang seperti ini, dengan, harapan beliau yang begitu besar terhadap, konektivitas jalan di Sulawesi Tenggara ini, bisa kita sahuti dengan cara tentunya bagaimana kita bekerja dengan baik, bagaimana kita membuat jalan ini lebih awet. Tapi itu juga tidak sampai di situ, kalau tidak dikolaborasi dengan masyarakat yang mengontrol pengguna-pengguna jalan agar supaya bisa, eee, sasaran bahwa jalan tersebut bisa berusia sampai 20, 30 tahun. Nah, contohnya yang jalan-jalan lain kan bisa seperti itu. Nah, itu harapan kita sekarang. Oke, Pak, memang Pak Gubernur kita sangat konsen yang Pak paling Gubernur sangat konsen sekali dengan Iya, pada jalan Nusantara wilayah ini. Oke. Beliau sangat dengan target kita 2029 5 tahun ke depan ini Iya. Pak, kalau Bapak lihat sendiri ini Pak, dengan kondisi saat ini bisa tidak terrealisasi keoptimisan Bapak ini, kira-kira apa tolak ukur Bapak itu? Insya Allah bisa terrealisasi. Kami, perintah Pak Gubernur dan kami sudah breakdown daripada visi misi beliau, visi misi jamaah itu kita sudah breakdown, skala-skala prioritasnya sudah ada di kami semua. Tinggal bagaimana kami melaksanakan. Kalau dibilang optimis, kami sangat optimis. Yang itu, Bapak Gubernur kita ini, bagaimana beliau sangat antusias terhadap jalan ya. Contohnya di tahun 2025 saja ini yang
beliau masuk pertengahan, beliau Iya. setelah Februari itu kita sekarang sudah mencapai jalan itu 34 Iya, kilometer. untuk saat ini Pak, Yang gimana? saat ini kita laksanakan di 2025. Tentu ini kalau 2026 kita 61 kilometer insyaallah, Jadi kalau untuk saya ulang kembali Pak, kalau untuk tahun 2025 Pak, target kita berapa Pak nih Pak? kita nanti, di tahun 2006 kita 61 kilometer. 61 untuk Iya. 2006 Iya, 61 sampai 66 kilometer. gitu Pak ya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan tahun ini Pak, ada kemajuan atau gimana ini Pak? Kemudian sangat sangat ini ya, sangat Iya. dibanding tahun kemarin sangat maju, untuk prioritas jalan kita. Karena kenapa, memang konsen kita di salah satu visi misi beliau itu yang jalan mulus antar wilayah, sangat antusias terhadap pembangunan jalan ini. Dengan tingkat kerusakan kita sudah sangat parah ya untuk jalan. Oke. Pak, kalau dari pengawasan kita nih Pak, biasanya kan jalan-jalan kita hanya untuk mengantisipasi jangan sampai penanganan jalan asal-asalan gini. Gimana pengawasan dari Bapak sendiri nih Pak? Kalau pengawasan kita tentu pola manajemen kita, per tahun ini, mulai per tahun ini kita sudah sangat ketat, manajemen kita sekarang bagaimana, dari mulai prosesnya, dari mulai, pihak ketiganya itu kami betul-betul sangat selektif terhadap yang mengerjakan jalan, bagaimana pengalamannya, bagaimana, hasil-hasil yang tadi dikerjakan, itu yang kita mulai. Karena kenapa? Dengan target, 61 kilometer kalau kita kerjakan asal-asalan, tentunya di 2027 lagi rusak lagi. Kembali gitu. Ini kan kita ada beberapa sumber dana Pak, jadi kami contohnya kita tahun di 34 kilometer tahun ini sudah terlaksana. Setelah masuk lagi impres jalan daerah itu 60 kilometer insyaallah bisa tercapai. Nah, upaya-upaya yang kita telah laksanakan tentu dengan, berkolaborasi dengan teman-teman kita di balai jalan, terus kita, perintah Pak Gubernur terhadap, program-program dari perusahaan-perusahaan yang pengguna jalan untuk berpartisipasi, saya kira itu sudah dilaksanakan tuh. Sehingga untuk tahun ini, 64 kilometer kami optimis. Masih terisi saya daripada saya. Baik Saudara, karena waktu kita yang terbatas Pak, di sesi terakhir ini Pak, ada mungkin ingin Bapak sampaikan kepada publik Pak, terkait tentang konsentrasi dari SDA Bina Marga Pak, dalam menangani jalan di Sulawesi Tenggara, atau mungkin juga ada himbauan atau kolaborasi kepada instansi terkait. Silakan Pak. Ya, saya kira kami dari Dinas Sumber Daya dan Bina Marga tentu sangat berharap, bagaimana program utama dari Bapak Gubernur dan, Wakil Gubernur kita tentang jamaah jalan mulus antar wilayah itu bisa segera kita laksanakan dengan baik, itu di satu sisi. Di sisi lain, hasil daripada pekerjaan konstruksi tersebut, harapan kami tentu mari kita pelihara bersama karena ini uang dari rakyat, uang kita semua, sehingga kalau kita bisa mengontrol jalan tersebut, kan sayang sekali kalau jalan yang harusnya berusia 30 tahun, rusak hanya karena 2 tahun, 3 tahun, karena ya itu salah satunya tadi, terjadi overdumping apa semua, overload. Nah, harapan kami, mari kita pelihara jalan kita, untuk kita semua. Kenapa? Harapan gubernur kita di tahun 2029 jalan mulus antar wilayah itu sudah mencapai 90%. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana kalau kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk mengontrol jalan tersebut sehingga bisa kita rasakan untuk anak cucu kita ke depan. Oke. Baik Saudara, karena waktu kita yang terbatas, semoga himbauan dari Pak Kadis Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terrealisasi. Semoga harapan dari Pak Gubernur di tahun 2029 jalan di Provinsi Tenggara yang dilakukan perbaikan sudah mencapai 90%. Amin. Semoga hal itu dapat tercapai. Saya Silvia Sakia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.